Orang bijak berkata banyak jalan menuju Roma. Perjalanan boleh berbeda-beda, tapi tujuannya harus sama. Kalau dari awal sudah beda tujuan, untuk apa dijalani? Yang ada malah sakit hati. Lah, kok malah curhat? Ngomong-ngomong soal banyak jalan, destinasi kami kali ini pun memiliki beberapa jalan untuk menuju puncaknya. Dan jalan yang akan kami ambil adalah yang tersulit. Kita sudah tiba di Pulau Dewata. Pulau Dewata. Kita akan menemui beberapa kawan kita. Ada ya, beberapa wajah sudah kawan-kawan kenal lewat pendakian lainnya. Yang menyenangkan, beberapa kawan yang pernah ikut pendakian sebelumnya turut serta dalam ekspedisi gunung kali ini. Ada Mang Batman yang sempat nongol di episode Latimojong. Ada Mas Rifki yang hadir di episode Rinjani. Juga Fanny yang, sudahlah, pusing kalau bahas pengangguran yang satu ini. Kebetulan Mang Batman dan Fanny baru turun dari gunung sejuta umat. Itu loh, Gunung Prau, hehe. Mumpung stamina sedang on fire, mereka memutuskan untuk lanjut ke Gunung Agung. Wow, gila juga yang mendaki nonstop. Patut dicoba kapan-kapan. Ada dua tipe orang yang makan soto. Yang dipisah begini, atau yang digabung begini. Kita bikin perdebatan baru deh, orang terlalu banyak ngedebatin bubur. Sekarang kita ngedebatin soto. Yang benar soto dicampur atau dipisah makannya? Kalau dicampur, nasinya dicemplungin ke soto, sotonya dicemplungin ke nasi. Butuh banyak pertimbangan bagi saya dan Aditya Rahman sang videografer hingga akhirnya memantapkan niat untuk mendaki Gunung Agung yang terletak di Pulau Dewata. Bukan tidak mau, karena jujur saja, eksotisme Gunung Agung merupakan hal yang wajib saya lihat. Namun aktifnya kawah, intensitas erupsi, ditambah sedang sulitnya perjalanan antar pulau karena krisis yang masih melanda bumi, membuat kami tarik ulur. Hingga suatu ketika, takdir mempertemukan saya dengan Econ, seorang guide Gunung Agung asal Manado yang sudah lama menetap di Bali. Saya kenal Econ dari Bang Armin yang sempat mengantar ke Gunung Beriun. Kata Bang Armin, Econ meminta kontak saya. Dirinya inisiatif dan siap mengantar tim atap negeri mendaki Gunung Agung. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Yang kamu cinta, pergi tiba-tiba. Halah. Nikah kapan sih? November. Hah? November. Yang keras dong. November. November 2023 kan? Ribut anjay. Reot. Biji lu udah keburu kempes aja. Ya miring nih. Kan emang miring biji itu diciptainnya. Kenapa coba? Biar kalau lu jalan nggak nabrak. Nggak gesek ya? Nggak gesek. Lu coba lu pegang, pasti biji lu berat sebelah. Kayak timbangan dong. Ya kayak hukum di negeri ini berat sebelah. Anjay. Tapi tunggu dulu, kata Econ, tantangannya adalah tim atap negeri harus lintas jalur. Menakutkan tapi menarik juga. Ya udahlah, gaspol komandan. Ini sudah jam 6 kurang. Wita ya, di jam 5 WIB. Dan kami masih dalam perjalanan. Ini udah berapa jam tadi, Dit? Berarti, Dit? Oh, udah 2 jam. Ada 2 jam ya, karena tadi kita banyak berhenti-berhenti juga untuk makan juga. makan, menerbangkan drone. Ya, semoga lancar lah. Kami tancap gas ke daerah yang jauh lebih tinggi, tepatnya ke desa Selat Sebudi, Karangasem. Panasnya pantai sudah tidak terasa di sini. Yang ada hanya jalanan aspal mulai hancur yang sesekali diselimuti kabut. Tatkala hari mulai gelap, kami tiba di kediaman Pak Wayan. Pak Wayan lah yang bisa dibilang mengerti soal jalur yang akan kami daki, jalur Pura Pasar Agung. Dan untuk kita ngiri tolangkir apa? Apa? Kopi tolangkir nanti bisa dian. Kopi tolangkir. Ini nih. Iya. Coba ya, beli. Sebenarnya jangan pakai gula, tapi pakai gula udah nggak bisa. Biasanya Nice. tanpa gula. Harusnya nggak pakai gula ya? Iya. Aman ya Bang ya, kita nanti mau lintas jalur mau turun lewat sana nggak apa-apa ya kan. Nanti kan biasanya di Bisaki sudah ketat di sana. Iya. Nanti enternya sudah memang sudah berlaku di sana. Iya. Kita mendaki sekarang berarti itu resmi. Untuk gunungnya resmi, udah turun level. Dulu kan dari kasus yang kami dapat dari 2017 tanggal 13 ada video
13 September 2017. Tanggal 14 dinaikkan statusnya menjadi waspada level 2. Tanggal 18 dinaikkan menjadi level siaga. Tanggal 22 kami dievakuasi karena termasuk adik saya ini rumah saya, termasuk rumah paling dekat di jalur lahar. Oh iya. Tanggal 22 kami udah dievakuasi ya. Terus kemarin tanggal 13 September 2021 kembali level 0. Ya, dengan keterangan dari beberapa sumber, walaupun dari Pak Depi Kamil yang memiliki otoritas untuk geodesi dan geologi menurunkan status, namun dari BPBD Kabupaten Karangasem tetap menghimbau agar ketika cuaca tidak bagus jangan dipaksakan satu. Kedua, masih ada indikasi bahwasanya ada gas katanya. Oh iya, ya, itu kan aktif ya. Belak gunung kan seperti Iya, itu. ketidakterdugaan ya. Ya, seperti itu. Saudara sepupu saya naik ke Arsano, ngecamp tadi malam. Namun tamunya hujan tadi malam hujan. Artinya tamunya tidak sampai di puncak, bahkan puncak selatan pun tidak sampai. Setelah sejenak berbincang, kami pun mencari tempat menginap. Tadinya mau camping saja. Tapi saya pikir kami mesti packing malam ini, musabab besok pagi harus sudah mendaki. Kalau masih buka-buka tenda lalu beres-beres lagi, akan memakan waktu bukan? Alhasil sebuah pondok komersil milik produsen hammock ternama menjadi solusi. Kebetulan lokasinya di antara kediaman Pak Wayan dengan jalur pendakian. Ini logistik yang harus dibagi ya? Ya, nanti dibagi. Jadi nanti untuk keperluan selama mendaki di Gunung Agung, jadi karena di Gunung Agung susah air ya, jadi kita itu kendalanya salah satunya susah air susah ya? air, jadi kita harus memperhatikan manajemen logistik ya. Manajemen logistik ketika kita nggak ada air, seminimal mungkin berarti kita masaknya yang nggak berkuah, jadi yang agak kering-kering untuk menghemat air gitu. Kurang lebih kita makannya sekitar 6-7 kali lah. Tapi ini bagusnya saya tidak melihat mie dari tadi ya? Ya, kita tidak melihat mie. Karena tidak disarankan. Tidak disarankan, itu buat ini aja sebelum tidur, barangkali lapar kan. Barangkali lapar langsung nyemil mie 4. Dikeremas ya. Dikeremas 4 tapi satu orang. Ya, Gak diairin. udah gitu. Mas gimana mendekati pernikahan? Kesana lagi. Bahaya ini. Kesana lagi. Di pondok ini idealnya satu ruangan diisi 3-4 hammock. Karena memang untuk hammokan. Kami malah bejubel seperti ikan pindang. Selamat pagi semua. Selamat pagi, dilihat di video. Wah, semalam hujan lumayan gede. Wah, cantik sekali. Dari tempat ini saja, pemandangan pagi sudah menyegarkan mata. Walau kabut terus-menerus lewat, keindahan tampak di depan sana. Tak mau berlama-lama, setelah semuanya bangun, kami melaju di jalanan berkelok langsung ke gerbang Pura Pasar Agung. Sekitar jam 10:15 kita sudah bersiap lagi menuju ke Pura Pasar Agung. Pura Pasar Agung. Pasar Agung. Itu titik nolnya berarti perjalanan. Dan yang nggak ikut 2 kawan karena harus mengantar mobil, karena kita mau berencana lintas jalur. Semoga lancar, atau kalau beli mau ikut mobilnya gas aja ke atas. Naikin ya, naikin. Belum apa-apa kami harus menaiki tangga yang terbilang tidak sedikit. Kata Fikri, salah seorang tim pendakian, jumlahnya sekitar 300 tangga. Kalau tidak percaya, saya disuruh hitung sendiri. Adeh. Di ujung tangga, tampak megahnya Pura Pasar Agung. Konon, di setiap gerbang pendakian gunung di Bali selalu ada pura atau tempat sembayang. Pura Pasar Agung. Start point
Gunung Agung via Pasar Agung. Ini nanti tembusnya ke Jalannya di sebelah sana. bukan yang tangga berarti. Bukan. Nanti kita Belok turun belakang. lurus. Indah sekali ya puranya. Dua porter kami, Agus dan Koyo, meminta izin untuk berdoa terlebih dahulu. Sudah ya, kemana? Kan di Pura Pasar Agung tadi minta ini biar selamat kita sampai di puncak. Pulang selamat sampai di juga. rumah. Semoga perjalanan nanti dilancarkan. Ya. Sesusudahnya, giliran saya dan kawan-kawan yang lain untuk berdoa sesuai dengan keyakinan kami masing-masing. Berdoa takkan pernah selesai. Atap negeri. Bali! Pagi menjelang siang, kami memulai pendakian. Tanpa saya sadari, jalur Pura Pasar Agung akan menjadi salah satu medan tercuram dan berbahaya yang pernah saya daki. Ini sebenarnya sudah dibuat tapi masih banyak yang melanggar. Iya, karena keseringan banyak yang melanggar. Hah? Jadi papan ini dibuat, tapi sampai sekarang masih aja tetap ada yang ngebuat itu sampah-sampah plastik kayak yang kecil-kecil pun Suka ada ya. tetap ada. Mungkin kalau satu orang mikir nggak apa-apa satu, tapi kan kalau semua orang berpikir seperti itu, Iya, semua orang berpikir seperti itu jadinya sampahnya kotor. numpuk jadi banyak gitu. Ya, minta tolong buat diperhatikan buat sampah sekecil apapun tolong dibawa turun. Iya, kan nggak susah ya. Jangan ditinggalkan kan, ya nggak susah. Jadi Masa pas bawa berangkat aja bawa penuh bisa, masa pulang bawa kosong nggak bisa? iya, jadi kita sama-sama menjaga kebersihan dan kesucian Gunung Agung. Mantap. Beli Ari, Ya, gimana Bu? asli Bali berarti? Asli Bali, benar. Orang mana di Balinya? Denpasar. Denpasar Iya. tuh pantai berarti ya di sana? Kalau Terkenalnya Denpasar apa? tuh ya pusat Kotanya. kota. Ya, Oh. pusat kota. Kalau dari Kuta ada di mana Kuta? Kuta di Kabupaten Badung. Di Badung. Iya, benar. Nama panjang Ari siapa nih? Iwayanari Wicaksana. Iwayan, Iya, Ari, iya. Wicaksana. Nah, Iwayan itu adalah anak pertama kalau di Bali gitu. Oh, jadi Wayan itu anak pertama? Iya, kalau ada namanya Wayan, Hah? Putu sama Gede, itu untuk anak pertama. Pasti itu kalau misalnya anak pertama, Heeh. pasti namanya diawali dengan nama itu. Kalau Wayan. anak semata wayang juga sama? Iya, sama. Oh, Yang cuma penting anak pertama. Kalau anak kedua itu ada Kadek, Kadek. Made, sama Oh. Nengah seperti itu. Oh iya, saya baru ngerti. Terus Iya. kalau anak Anak ketiga itu ada Komang. Kalau Komang biasanya identik dengan cowok. kalau Koming biasanya. Oh iya iya. Koming iya. gitu. Kalau ada cok-cok itu apa? Cok itu kasta. Oh, Itu cok-korda. Iya, benar. Cokorde, ide bagus. Itu kasta. Kasta, iya. Ada berapa kasta sih di Bali itu? Banyak lah pokoknya. Banyak lah ya. Iya. Nah, Beli tadi saya lihat Iya. awal sebelum pendakian itu mengadakan doa dulu ya. Iya, benar-benar. Harus Salah berdoa. satu modelnya kalau di Bali kan identik kalau start point pendakian pasti di gunung di bawahnya pasti ada pura seperti itu. Ya. Karena kita modelnya mengelewati pura tersebut. Ya, simpelnya kayak kita minta izin. Kayak kita ingin mendaki di gunung itu seperti itu. Bagus bagus. Ya, Sebuah tadi kan kita kearifan juga lokal ya. kita berdoa, kita menyebut timnya agar selamat sampai tujuan sampai gitu. tujuan dan kembali juga- pulang ya, Bu, Ya, ya. benar seperti itu. Tapi Beli sudah menikah sekarang? Belum. Saya masih menikmati Masa lajang. Masa lajang seperti. Menikmati atau emang nasib nih? Bukan, masih menikmati ada yang ingin diajak nikah tapi masih menikmati dulu begitu. Karena kalau sudah menikah kadang-kadang kebebasan itu rada dikekang seperti Harus ada itu. pertimbangan-pertimbangan Ya, lain. tidak ya, Bu, bisa ya. di restart ke pengaturan awal Waduh. gitu. Kalau sekarang enjoy ya. Enjoy dulu. Mau 3 hari 4 hari gunung. Iya, benar. Benar. Kalau
pernikahan beda kasta gitu gimana? Nah, gimana kalau kita Kalau- bahas soal pernikahan barusan nih? Kan pernikahan kalau di Iya. Bali ada yang beda kasta Iya, ya? iya. Apakah itu bisa? Kalau bisa apakah sulit? Persyaratannya apa, Bli? Kalau sebenarnya beda kasta itu susah sebenarnya karena ada salah satu yang modelnya kalau cowoknya yang nggak berkasta, ceweknya yang berkasta kan identik kalau di Bali itu di Hindu biasanya cewek ikut ke cowok. Jadinya yang cewek yang berkasta ini harus Turun. bahasanya nyerot namanya. Nyerot itu? Jadi turun kasta Turun dia kasta. seperti itu. Makanya sulit untuk mendapatkan restu. Iya, kalau orang berkasta itu namanya puri, rumahnya itu puri gitu. Kalau memang ada penerusnya, kemungkinan dikasih. Kalau memang tidak ada, mungkin anak satu-satunya, itu pasti nggak bakal dikasih dia keluar dari purinya itu. Ya, karena nggak ada yang bakal turun ya. meneruskan nanti. Kecuali dia punya adik misalnya. Punya adik, punya banyak keluarga gitu. Kalau dia cuma- Tapi kalau zaman sekarang ini Bli tetap susah orang nikah. bakal susah, bukannya tidak bisa tapi susah. Susah. Izinnya seperti itu, izin dari keluarga besar dari ceweknya seperti itu. Itulah benar-benar yang namanya cinta butuh perjuangan seperti itu. Iya, ya, Bli? benar. Jadi kalian tolonglah yang masih cuma Iya. karena malam WhatsApp nggak dibalas, Iya, aduh. atau cuma karena LDR belum ketemu karena situasi seperti ini, tolonglah. Cowok-cowok Ini iya. ada yang lebih susah ini. Nah, itu cowok-cowok yang sering bilang berkorban kalau hujan badai pun saya lalui. Oh, Kemarin gerimis. kenapa nggak datang? Ya gerimis soalnya. Jadi Dit gitu Dit. Oh, Lain gitu. kali kalau mau ini, ya lu harus berjuang lebih keras lagi. Dit. Bisa tapi susah. Bisa tapi. Asal sudah mapan berduit, Bisa. semua dilancarkan. Yes. Tapi kan itu bukan cuma jodoh. Iya. Birokrasi juga gitu. Iya. Kita menemukan banyak wajah alias faces. Ini facesnya. Bener kan? Iya. Ini adalah faces apa Bang? Kemungkinan dari ayam hutan. Coba lihat lagi Dit, siapa tahu banyak yang sedang makan. Seger. Maksudnya kan ini untuk penelitian. Masih segar sekali. Mungkin kawan-kawan ada yang tahu ini adalah wajah-wajah apa alias what faces. Bisa tulis di kolom komentar video orang lain.